Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Guru selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu makanan dan teman-teman semuanya yang telah mempersilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang bumbu dan rempah. Izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Saya Sylvia Sagita Desri Zona dengan kajian mau kerja selaku moderator dan rekan-rekan saya. Saya Diva Aprila dengan NPM 030. Saya Diana Syakira dengan NPM 028. Saya Alvina Zahra dengan NPM 049. Saya Winda Zahra dengan NPM 018. Baik, langsung saja kepada yang pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada dia dipersilakan. Yang pertama dari teori rempah dan bumbu itu berbahan yang erat sekali sama kehidupan biasanya buat masak. Nah, rempah itu berupa tumbuhan atau bagian tumbuhan yang bersifat aromatik yang digunakan sebagai pemberi cita rasa pada makanan dan penguat cita rasa, pengharum dan pengawet pada makanan yang penggunaannya tidak bisa banyak. Nah, yang selanjutnya ada jenis bumbu dan rempah. Yang pertama ada jenis bumbu yang berasal dari bagian bunga dan tumbuhan. Contohnya itu cengkeh atau Syzygium aromaticum. Nah, cengkeh ini berasal dari Maluku, yaitu dari Ternate dan Tidore. Cengkeh merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat, seperti mengobati sakit gigi, mencegah radang, antibakteri dan jamur, serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Cengkeh biasanya digunakan sebagai masakan di daerah Nusantara seperti buat daging, kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya. Yang kedua itu ada bumbu yang berasal dari buah dan biji. Contohnya asam Jawa atau Tamarindus indica. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Afrika yang telah ternaturalisasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Masyarakat Indonesia biasa memanfaatkan asam Jawa ini untuk obat tradisional dan pangan, misalnya seperti jamu dan juga sebagai bahan baku masakan sayur asam. Yang ketiga itu ada daun salam atau Eupina muliana. Nah, daun salam ini memiliki aroma yang khas sehingga dia tuh biasa digunakan pada beberapa jenis makanan. Daun salam juga memiliki khasiat yang aktivitas sama baunya sedang masih dalam pengujian seperti antiinflamasi, anti kolesterol, anti hipertensi, anti hiperglikemik, antibakteri, penurun kadar asam urat dan antioksidan. Tanaman salam mengandung juga beberapa senyawa seperti tanin, flavonoid, dan amino asidin yang terdiri dari sitrat dan eugenol. Yang keempat itu ada bumbu yang berasal dari batang, ya, contohnya kayu manis atau cinnamon ferro. Nah, kayu manis adalah jenis penghasil rempah yang termasuk ke dalam jenis rempah yang amat beraroma dan manis juga pedas. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan yang tertua yang digunakan manusia dan dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap dan penyedap pada makanan seperti rendang daging, nasi kebuli, dan sup ayam. Selain digunakan sebagai bahan makanan, kayu manis juga dapat digunakan dalam untuk kesehatan, membantu menurunkan berat badan dan meminimalkan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga ada bumbu yang berasal dari akar. Contohnya adalah kunyit, yaitu di nama latinnya curcuma lumata. Nah, tanaman ini adalah termasuk juga tanaman obat yang tumbuh di negara Asia. Kunyit adalah akar yang membesar dan dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasanya digunakan dalam makanan seperti pengawet makanan, pemberi warna kuning, pada makanan dan bahan baku pembuatan obat seperti jamu.
Kunyit juga berguna dalam kesehatan, yakni sebagai antibakteri, anti HIV, anti tumor, dan anti karsinogenik dan anti aktivitas artritis. Yang keenam itu ada bumbu yang berasal dari bumi lapis, contohnya bawang atau Allium cereale aggregatum. Nah, bawang merah ini merupakan satu tanaman yang digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, sehingga dia disebut sebagai sayuran rempah. Bawang merah berbentuk oval, rasanya pedas dan segar, kadang-kadang juga manis. Selain sebagai bumbu makanan, bawang merah dapat banyak bermanfaat untuk kesehatan. Bawang merah bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung unsur-unsur aktif, juga memiliki daya bunuh terhadap bakteri. Sebagai bahan antibiotik, perangsang pertumbuhan sel tubuh, dan sebagai vitamin B1. Selain itu, bawang mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan mengandung sejumlah kimia yang diperlukan untuk tubuh manusia. Selanjutnya ada kandungan gizi bumbu dan rempah ekstra. Pertama ada cengkeh mengandung 27,4 gram karbohidrat, 5,2 gram protein, 4,9 gram lemak, 740 mg kalsium, 0 mg vitamin C. Yang berikutnya yaitu asam jawa mengandung 15,1 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 1,1 gram lemak, 63 mg kalsium, 0 mg vitamin C. Dan salam mengandung 75 gram karbohidrat, 7,6 gram protein, 8,3 gram lemak, 834 mg kalsium, 46,5 mg vitamin C. Kayu manis 80,59 gram karbohidrat, 3,99 protein, 1,24 gram lemak, 1002 mg kalsium, 3,8 mg vitamin C. Kunyit 60,4 gram karbohidrat, 2 gram protein, 2,7 gram lemak, 24 mg kalsium, 1 mg vitamin C. Bawang merah 9,2 gram karbohidrat, 1,5 gram protein, 0,3 gram lemak, 36 mg kalsium, dan 2 mg vitamin C. Selanjutnya, kemudian selanjutnya ada teknik penyimpanan. Pada teknik penyimpanan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pengeringan berdari. Ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari komoditas tertentu. Kemudian pada sebagian bumbu dan rempah, pengeringan ini dilakukan dengan cara mengurangi kadar air tertentu agar dapat disimpan lebih lama. Yang kedua yaitu ada pemurnian terparing. Pemurnian terparing ini biasanya dilakukan pada bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain yang bersifat dari bumi lapis. Pemurnian ini dilakukan dengan cara dijemur selama 1 hingga 2 jam sampai tanah yang menempel pada umbi kering dan mudah dilepaskan atau dibersihkan. Kemudian setelah dilakukan pemurnian ini dapat dilakukan dengan cara disimpan di tempat yang dingin atau sejuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada peningkatan atau bancing. Peningkatan atau bancing ini biasanya dilakukan pada bumbu dan rempah dari daun seperti daun salam, daun jeruk. Kemudian peningkatan ini dilakukan untuk memudahkan pengamanan dan mengurangi kerusakan pada bumbu dan rempah. Selanjutnya ada karakter yang tertentu baik. Pada cengkeh itu yang baik tidak pecah-pecah dan tidak keriput. Terus kalau misalkan kita taruh dalam air itu dia tuh mengapung. Terus dia mengandung zat-zat berupa minyak yang kalau misalkan kita remes itu jadinya lengket gitu. Terus juga tidak banyak kotorannya. Terus ada asam jawa. Asam jawa itu warnanya coklat kehitaman, terus yang masih ada bijinya, teksturnya padat dan sedikit kenyal, terus aromanya juga segar. Lalu ada daun salam yang baik itu warnanya hijau gelap, tidak berlubang atau sobek, lalu utuh dan bersih dan tidak kering. Selanjutnya kayu manis yang baik berwarna kuning kemerahan, terus minyaknya juga lebih banyak, aromanya kuat, sama manis yang menyengat itu. Terus selanjutnya kunyit itu warnanya kuning jingga, terus aromanya khas, terus rasanya mirip rempah dan agak pahit. Terus kadar kotorannya maksimal itu 1%. Selanjutnya
ada hasil evaluasi studi di pasar yang telah kami lakukan di pasar Pasaki. Yang pertama dari bentuknya berbentuk tegak dan bulat, kemudian tekstur kulitnya itu bertekstur keras, dan terdapat banyak kerutan di sekitar kulit. Kemudian dari warnanya itu berwarna coklat dan jingga, serta terdapat tanah dan sedikit bebatuan. Selanjutnya memahami isu keamanan umami. Umami merupakan salah satu rasa dasar yang dikenal luas sebagai rasa gurih oleh masyarakat Indonesia. Rasa umami disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat dan ribosida seperti EMP dan DMP. Selain itu, glutamat bebas banyak mengandung kandungan produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 2020, MSG dikonsumsi oleh sekitar 70,8% populasi di Indonesia. Andaluan et al. 2012 menyatakan bahwa asupan yang glutamat bebas yang berasal dari pangan pada masyarakat di Jakarta dan Bogor yaitu 2013,76 mg per hari dan 2048,97 mg per hari. Penggunaan MSG telah dinyatakan aman oleh Joint WHO atau WHO Expert Committee on Food Additives pada tahun 1988. CFR menyatakan MSG sebagai acceptable daily intake non-specific untuk asam glutamat dan garamnya. FAO atau WHO mengatur regulasi penggunaan MSG pada produk pangan sebagai Good Manufacturing Practice. Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Indonesia melalui Per KBPOM nomor 23/2013 juga mengatur penambahan MSG sebagai penambah cita rasa dalam produk pangan seperti GMP. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa penggunaan MSG memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Umumnya, produk MSG komersial tidak mencantumkan jumlah atau dosis tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan cita rasa yang gurih. Permasalahan ini menyebabkan penggunaan MSG yang berlebihan dan tidak terkontrol oleh produsen. Dari teman-teman kesulitan selanjutnya itu spesifis. Yang pertama yaitu kelompok 1. Informasi dari asam jawa adalah indika. Betul. Berapa kandungan lemak dari kayu manis? 1,2 gram. Banci merupakan penyumbatan yang dilakukan pada benda lemak dari jenis. Nomor 3, bunci merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada bumbu dan rempah dari jenis apa? Daun. Betul. Sebutkan 3 standar mutu baik jantung. Ya, sebutkan 3 standar mutu baik cengkeh. Bagaimana gitu kan? Pohon cengkeh merupakan tanaman dari yang asli kepulauan ya. Yang pertama, cengkeh tidak pecah-pecah dan tidak keriput. Yang kedua, bila dimasukkan ke dalam air maka cengkeh ini akan tenggelam. Dan yang terakhir, bila dipegang terasa dalam tangan lengket mengandung minyak. sudah Betul. sudah Nomor 5, umami atau MSG dikonsumsi oleh berapa persen populasi di Indonesia? 77,8%. Pohon cengkeh merupakan tanaman asli yang berasal dari Kepulauan Maluku.
Nomor 2, berapa kandungan protein dari asam jawa? 0,2 gram. Hah? 0,2 gram. Oke, betul. Tujuan penjemuran pada teknik penyimpanan curing adalah Apa? Penjemuran. Agar tanah yang menempel pada umbi kering mudah dilepaskan dan umbi jadi mudah dibersihkan. ya, betul. Nomor 4, sebutkan 3 standar mutu baik kayu manis. Berwarna kuning kemerahan, kayu manis dengan aroma kesegaran dipercaya memiliki kandungan yang lebih banyak dan aromanya lebih kuat. Aroma manis yang sedikit menyengat. Betul. Nomor 5, sebutkan kadar air maksimum pada penyu. 12%. Betul. Nomor 3. Nomor 1, bumbu dan rempah dengan nama latin Eugenia coriandra adalah berapa kandungan kalsium dari kunyit? 24. Betul. Tujuan teknik penyimpanan drying adalah untuk Pengurangan kadar air. betul. Kadar air dari kunyit. Sebutkan 3 standar mutu baik asam jawa. Berwarna coklat yang hitamkan, kadar tinggi, tekstur padat dan sedikit kenyal, beraroma segar Apakah benar atau salah? Apakah benar salah satu mutu baik kunyit adalah kadar kurkuminogenya lebih dari 1%? Lebih dari sama dengan Jawabannya adalah benar. Bisa, ya. Lempar. Pertama, kayu manis termasuk dalam memilih kayu manis ya. Betul. Yang kedua, berapa kandungan vitamin C dari bawang merah? 2. Tahu apa? 2 mg. Ya. Sebutkan 3 teknik penyimpanan pada rempah. 3 penyimpanan. Ya. Pertama teknik pengeringan atau drying, terus kedua pemulingan atau karing, terus ketiga pengikatan atau pancing. Ya, betul. Keempat, sebutkan 3 standar mutu baik dan salam. Pewarna hijau gelap, tidak berlubang atau sobek, terus utuh dan bersih. Tidak keliru. Ya, betul. Terakhir, apakah benar salah satu mutu baik kayu manis adalah berwarna coklat? Harusnya? Harusnya? Ya. Jadi karena pemaparan materi dari tulis dari kami telah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.